server. Server. Nah ini 2924. Sudah ada yang ya. Nah, ini pelan-pelan. Ini yang server. Kemudian pilih yang generik. Nah ini yang PC. Ini juga sama, masih pakai PC ya. Nah, sampai sini dulu. Udah semuanya? Posisinya harus rata ya, samain. Nah. Nah ya. Yang dinyala yang PC aja ya. Empat. Oh ya, duitnya maaf, makasih Dede. Ya, maaf. Nah. Terima kasih Dede. Oke, nih. Ya. Tolong dirapikan ya. Ya, dirapikan ininya. Buat alatnya ya. Saya tunggu. Jadi hari ini kita mengerjakan final project informatika SMA kelas 11 dengan komputer pakai Tracer. Ya, kita menggunakan paket tracernya 5.0 itu dengan mengalihkan ruangan informatika ke ruangan information technology atau biasa kita sebut IT ya. Kalau sudah, silakan tanda petirnya diklik, otomatisnya hubungkan dan router 0 ke router 2, kemudian router 0 ke router 1, kemudian router 1 ke router 2 ya, seperti ini. Ingat, hati-hati jangan router ke server tapi router ke switch ya, kemudian switch ke server ya. Setelah itu dari switch ke client ya. Oke, udah satu ruangan dulu. Kita kasih yang ini diklik ya. Yang ini kita kasih nama ruang manajemen, itu yang ada di papan tulis. Ruang manajemen ya. Yang ini notes ruang manajemen. Udah? Tolong dirapikan ya komputernya. Jadi kita belajar disiplin, belajar untuk merapikan ya. Seperti itu, kasih ruang manajemen. Kemarin kan kita pakai ruang office ya, kita ganti saja lebih sederhana, namanya ruang manajemen. Ruang manajemen itu ada ruang manajemen SDM, ada manajemen dari manajemen dari hardware softwarenya, dan manajemen dari software juga. Jadi kita ruang manajemen, jadi setiapnya ada laporan yang seperti ini. Oke?
Oke, kalau sudah sama yang sebelahnya juga kita sambungkan kembali dari roda ke switch ya, kemudian switch ke temper. Oke, kemudian dari switch juga kita masukkan kembali ke payung ya. Ini sama. Setelah itu klik dot ya, kasih nama ruang software ya, ruang software, ruang manajemen, nama presenter juga ya, ruang software, kemudian ini juga nama. Kita sambungkan kembali ruang software. Kemudian kasih not lagi yang terakhir, ruang hardware and networking. Ruang saja, kira-kira sudah cukup. Ya, ada ruang hardware and networking, ruang software, sama ruang manajemen. Sudah saling terkoneksi semuanya. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama di laboratorium komputer dengan Universitas Jati mengerjakan final project ya. Nanti silakan ada semua diedit ya, hasil videonya sekreatif mungkin dan sebagus mungkin untuk menjaga image dari tema kita ini ya. Kalau tidak sudah muat belum, nah kita tunggu teman-temannya ya. Ini sudah hardware and networking, itu ada tuh dari papan tulis keyboard, ruang hardware and networking ya. Kalau sudah, diklik routernya, ya, kemudian pilih config. Kita nyalakan semuanya, mulai dari pas Ethernet 00 ya sampai dengan pas Ethernet 570. Kita nyalakan, diklik on. Yang ini juga sama, diklik on juga. Yang ini juga sama, diklik on. Yang ini juga sama. Ya, kita klik on sampai pas Ethernet 5. Setelah itu yang sebelahnya juga sama, kita nyalakan yang router 1 ya, config on
nyalakan lagi. Serial 3 juga sama, ya. Dinyalakan semuanya, ya. Oke, kita hiraukan dulu untuk warna-warninya. Nanti kita setelah ini kita konfigurasi IP, ya. Yang ini sama, semua dinyalakan dari pas internet 0 garis miring 0 sampai pas internet 5, ya. On semua, Pak? Ya, semuanya kita nyalakan. Ya, nah, sekarang sudah nyala semua. Ya, kita nyalakan semua, sudah. Dinyalakan semuanya. Yang belakang sudah semuanya. Kalau sudah, kemudian sekarang coba konfigurasi IP. Bikin kembali ke terminalnya. Klik yang pas internetnya. Ingat, yang ini nggak usah diapa-apain. Yang klik IP adanya kasih 10.10.10.1. Nanti sampai masnya akan otomatis. Ya. Kenapa? Karena sampai pas ini konfigurasi dari IP address otomatis akan diisi. Ya. Setelah itu yang pas internet 1/0 kasih IP 20.20.20.1. Itu di papan tulis ada ya. Intinya kelipatan 10, ya. Diklik lagi kembali subnetnya. Kemudian klik yang serial 2-nya juga. Berarti 30. Klik 30.30.1. Subnetnya sama. Kemudian yang serial 3 berapa? 40.40.40.1. Ya. Kemudian yang ini 50 ya. 50.50.50.1. Sama yang ini juga. Ini kita untuk router menggunakan IP manual, ya. Nanti untuk server kita KCP untuk klien. Berarti 60 ya. 60.60.60.1. Ya. Ini yang untuk 1 kita cek kembali. Ya, apakah IP-nya sudah semua? Belum. Ya, kalau sudah di close, kemudian pilih yang router 2. Ya, kita cek saja router 2-nya. Ini lanjutan dari router 0, berarti 70. Ya, router 1 70.70.70.1. Akan maksudnya kita biarkan otomatis akan isi sendiri. Kemudian yang bawahnya sama kelipatan 10. 80.80.1. Ya. Kemudian yang serial juga sama kita kasih lagi juga 90.1. Kemudian yang ini pasangan yang 4 kita tambahkan jadi 100, ya. Sorry, serial 3 ya. Serial 3 jadi 100 Minggu yang 4. 100.1, ya. Kemudian yang pas Ethernet 4 tadi 110, ya. Pokoknya besokan 110.110.110.1 akan masih otomatis. Kemudian pas Ethernet 5-nya sama jadi 120.120.120.1 sampai masih otomatis. Ya, ini kita konfigurasi IP router 1. Jadi router 0 sudah kita di close saja, ya. Sudah semua. Sekarang router yang kedua. Tadi terakhir berapa? 120 ya. Nah, sekarang tadi 100. Nah, 130.
Kemudian pada tanggal 1 juga 140.120.140.1 ya. Kemudian yang serangga aluan juga sama 150.120.150.1 dari A3 juga sama 160.160.160.1 sampai pas internet 4 ya. Oke. Kemudian yang pas lagi juga sama yang terakhir dari 180. Nah, satu. Ya. Jadi untuk konfigurasi router sudah semuanya. Ini apa ini sudah pakai titik. Ini titik semua. Oke, kalau sudah kita konfigurasi server. Ada yang belum? Pokoknya untuk konfigurasi IP semua kelipatan 10 ya. Kemudian kalau sudah kita klik yang server, pilih yang konfigurasi, pilih yang pas internet. Ini server 0 untuk ruang manajemen ya. Kita kasih IP 192.168.100.1 itu yang ada di papan tulis IP server 0 ya. Data-data yang akan otomatis sudah semuanya? Yang lain untuk yang server 0 nya sini, ini IP nya yang server 0 ya. Kasih IP nya sudah? Kalau sudah klik yang DHCP, kemudian gateway nya kasih lagi 192.168.100.1. Kemudian DNS servernya kita kasih DNS mulu saja 8.8.8.8. Datanya 4 kali ya. Sudah semua? Kalau sudah kita konfigurasi HTTP. HTTP ini fungsinya untuk membuat seolah-olah kita membuat website dari server, kemudian kliennya bisa mengakses. Dan ini DHCP ini fungsinya untuk nanti IP maksimum number yaitu 256 angka ya, tapi dia mulai dari 192.168.100.0 ya. Jadi konfigurasi IP untuk klien kita menggunakan otomatis atau bahasanya DHCP. Kemudian kita pilih kembali yang HTTP, hapus dari sini, diklik saja di blok sampai bawah ini, kedua terakhir. Kemudian bukan huruf si papan tulis ada H1, ingat H1 bukan HL tapi H1 huruf rumah manajemen, bukan huruf H1 ya. Sudah semuanya? Pakai slash, ingat ada slashnya, slash H1 ya. Tolong dijaga perkataannya ya, bisanya dijaga dulu ya. Kita tambahkan komunikasikan untuk attitude dan informasi ya. Kalau sudah di close, kita mencoba konfigurasi dari klien ya. Karena server itu kan istilahnya untuk mengelola, memperbaiki, bahkan membangun suatu sistem biar untuk kliennya bisa mengakses ya. Oke, kemudian kita klik yang klien yang isi 1, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, pilih DHCP. Apakah sudah ada IP nya belum? Nah, berarti
klien bisa mengakses data dari server, ya. Nah, untuk menguji data tadi yang kita membuat dari HTTP, ya, untuk mengakses data dari server, yaitu menggunakan web browser. Klik web browsernya, ya. Kita kasih tadi gateway. Gateway itu gerbang, analoginya seperti sekolah, ada gerbangnya atau pintunya menuju ke mana. Kita kasih 192.168.1.1. Enter. Nah, kalau bisa diakses berarti antara klien dengan server itu bisa mengakses data. Server bisa menerima data dan mengirim data. Begitu pula dengan klien, ya, bisa mengirim data juga. Ya, udah? Yang lain udah sampai sini? Ya, udah? Kalau sudah, close kembali. Yang lain nggak usah akses dulu. Kita coba untuk konfigurasi DHCP-nya saja, ya. Diklik desktop IP konfigurasi DHCP. Lihat ada IP-nya atau tidak, sudah tunggu. Ada, sudah berhasil. Kemudian sama yang PC 4 sama PC 3 boleh kita berurut saja. DHCP, ya, sudah. Yang kedua juga lihat desktop IP konfigurasi. Sudah, ya. Lalu kita, kalau sudah semuanya, kita coba untuk server yang kedua atau server 1, yaitu ruang software. Diklik saja servernya. Sudah. Yang lain yang belakang sudah. Pilih konfigurasi, pilih pas Ethernet. IP-nya itu sama yang di depan papan tulis, ya. 192.168.200.1, ya. Nah, nanti kalau sudah otomatis, ini IP-nya sudah otomatis karena sudah di pas Ethernet, ya. Ini sudah semuanya? Sudah. Belum? Sudah. Kalau sudah, pilih yang DHCP kembali untuk mengakses IP klien, ya. Gateway-nya sama, gerbangnya, gateway itu gerbang, ya, atau yang mana yang mau kita tuju. 192.168.200.1. DNS-nya sama, kita menggunakan DNS Google 88, ya. Ini setelah IP address ini, ya, kita mulai dari 200.0 dan maksimum nomornya atau maksimum klien 250. Sudah semuanya? Kemudian kita pilih kembali yaitu HTTP. Anggap saja ini akan memproses atau memvalidasi data yang ada di server. Sama kita hapus dari data center ini sampai yang copyright. Kemudian masukkan kembali H1 seperti ruang software. Kemudian kasih H1, ya. Software itu ada yang di papan tulis. Kalau misalnya tulisannya, ya, software. Kalau yang belakang, kalau software udah. Belakang sudah, yang sebelah kiri kan? Kalau sudah, silakan di close. Sama kita coba mengakses dari klien software, ya. Diklik kembali, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, pilih database. Berapa kasih IP-nya? 200.2, ya. Ini yang gateway-nya 200.1. Kita coba untuk apakah bisa menerima data atau mengirim data menggunakan browser. Klik ke browsernya, kasih lagi kembali IP 192.168.200. Enter. Ruang software, ya. Jadi data klien dari software bisa mengakses server yang ada di software, ya. Kemudian kita close kembali yang ininya, pilih
Konfigurasi silakan semuanya yang isi 4 tersebut konfigurasinya DHCP. IP konfigurasinya DHCP semua. Ya. Sama yang ini juga. Sama yang ini juga ya. Pak, kenapa sih yang global ini saya global kita praktekkan yang komputer 3 web browsernya bisa tak pakai dia yang itu tes saja web browser dari kasih 192.168.200 ya tadi semuanya klien berdasarkan IP konfigurasi dari server, maka dia akan kasih IP otomatis dan berurusan, bahkan bisa random ya sesuai dengan konfigurasinya, tapi dia juga bisa mengakses data dari klien ke server. Kemudian kita close saja. Sekarang kita coba ruang hardware and networking. Ya, diklik, pilih konfigurasi lagi, pilih yang pastikan. IP-nya yang dipapan tulis untuk ruang hardware and networking yaitu 10.10.10.10. Tapi nanti akan otomatis. Kemudian kita konfigurasi sudah semua. Yang belakang kita konfigurasi yang namanya DHCP. Sama DP-nya 10.10.10.10. DNS-nya kita masukkan visual saja. Ya. Kemudian HTTP-nya hapus dari sini sampai sini. Ya, kasih lagi, ketik ulang satu ruang hardware and networking. Ya. Oke, kalau sudah kita konfigurasi yang namanya klien. Sudah semua? Belum? Saya tunggu saja ya. Jadi hari ini itu kita pada project menganalogikan tadi ruang information technology dengan masing-masing divisi, dan tadi ada 3 divisi, ruang manajemen, ruang software, ruang hardware and networking. Ya, untuk ruang hardware and networking kita kasih IP 10.10.10.1. Meskipun tadi jajarannya ini secara otomatis kasih 10.00. Ya. Kalau sudah kita close, sudah. Kita close yang ini, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, pilih HTTP. Ada IP-nya? Ada. Nah, sekarang klik jaman browsernya, tadi gateway-nya berapa? 10.10.10.10.1. Enter. Ada ruang hardware and networking. Ya, jadi yang ruang hardware and networking klien bisa kita akses data dari server dari hardware networking tersebut. Ya, jadi dia bisa mengelola, membangun dan memperbaiki suatu sistem di hardware dan networking. Ya, kemudian yang ini sama silakan konfigurasi desktop, IP konfigurasi DHCP. Ya, sama yang ketiga ini juga. Sama DHCP ya. Kalau sudah semua, ini kita sudah semuanya mengakses router, 3 router, 3 server, 12 klien. Ya, hanya luar biasa. Sekarang silakan di save di IP di papan tulis 192.168.104. Ya, ya, masukin IP-nya.
Kantor masing-masing. Ini praktek di praktikum siswa sama ini karena bapak juga masuk di sebelah 9, bapak nyimpen nitip supaya namanya kasih tugas final project Sofia New Zaman ya. Kalau kalian nama final project masing-masing ya, ini disimpan saja. Kalau sudah silakan OBS videonya. Ini final project gitu. Kita nama final project. Coba cek untuk di OBS-nya. Kalau nggak ada, boleh di dokumen masing-masing. Di bulan masing-masing. Kalau nggak bisa di dokumen masing-masing nggak apa-apa. Gimana tulisan final project? Coba situ. Pakai backslash. Backslash. Backslash itu di bawah backspace. Pakai backslash. Ya garansi ya. Garis miring berbalik. Backslash. Final project. Ingat di nama kalian masing-masing. Ini nama masing-masing. Yang praktikum, yang videonya tadi ada hasilnya di file sound recording